Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sugiarto dari Wawai. Nova. Apa? Salam belum dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Ketemu nggak anak-anak yang begini? Ini ciri-ciri anak yang berbudul. Terus pokoknya karepku dewe. Kamu mau denger nggak terserah, seneng nggak terserah. Kita suka emosi nggak sih ketemu murid yang begini? Pengen dites nggak? Emang foto. Ulangi. Assalamualaikum belum dijawab sayang. Nah kan gitu. Gak usah emosi. Kamu nih ya. Nah, gak boleh. Udah sabar. Bapak ibu tetap senyum. Tahan emosi. Tahan. Ingat ya, harus senyum. Walaupun dalam hati ini bergemuruh, pengen nyubit, harus dipaksa senyum. Ulangi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siapa namanya tadi? Perkenalkan, nama saya Nova Sugiarto dari Wawai Karya. Nova ini orang Jawa apa orang Lampung? Pakai mie. Sukunya Jawa tapi Lampung. Tinggal di Lampung. Sukunya Jawa tapi Lampung. Terus kalian pikir sendiri. Ya. Ada yang kayak gini. Bapak ibu suka gemes nggak? Ya kalau gemes, Nova ya? Nova, anak ganteng, anak soleh. Coba ngomong yang benar. Nah gitu aja udah. Gak usah emosi. Bapak ibu kita nggak boleh emosi. Memang jadi guru tuh harus happy, harus bahagia. Ya, nggak boleh beban di rumah dibawa ke sekolah. Ketemu siswa kayak Nova duduk di pojokan, ya kan? Kita ngoceh, dia asik dengan mainannya. Jangan dilempar pakai penghapus, ya. Jangan dilempar pakai pensil. Woi Nova, kamu itu yang ngobrol duduk belakang, jangan. Panggil, sini saya ke depan, ibu mau tanya. Nah sekarang, ibu mau tanya. Kamu ulangi apa tadi yang ibu jelaskan. Gak tahu Bu, pasti asik selfie sama teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nova, ibu tadi ngomong apa? Oh, coba apa yang ibu jelaskan? Asik mainan, cuma kamu tambah emosi gak sih? Untung udah anakku tak pintus kayak nggak boleh. Ini contoh. Lah kalau gurunya kayak gini, ketemu siswa yang bandel kok nesu, yuk kualat deh. Ya, pangapunten, ini contoh. Ini kan model. Bapak Ibu di sekolah pasti pada saat pembelajaran bertemu kondisi yang seperti ini. Jangan sampai lelahnya Bapak Ibu itu jadi masalah ketika kita tidak bisa mengontrol emosi. Ya contoh ini ada dua model, si Rahman dan si Nova. Sama-sama menguras energi. Bapak Ibu pasti emosi menjelaskan pelajaran sudah capek-capek. Coba Nova kesini, ulangi nak sekalimat saja. Apa yang kamu dengar? Gak tahu ya. Tadi asik selfie kan? Gregetin gitu ya. Jauh-jauh ke Wawai Karya. Nah ini contohnya. Nanti pulang ditanya istrinya. Ya, untuk opo mau materi nopo ampura. Pokoknya kau cari guyu, aku guyu. Ini pelakunya ini. Ya, pelaku beli di sekolah ya ini rupanya. Ya, ingat besok Pak Nova setelah libur panjang pulang ke sekolah harus apa Pak Nova? Senyum. Berapa detik? 7. Terima kasih. Boleh minta mic-nya? Tepuk tangan dong untuk Pak Nova.
Bapak Ibu, anak itu dari dalam kandungan sampai sebelum 18 tahun. Dan masa pertumbuhan anak itu ya di usia SD dulu. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak itu yang akan membekas sampai dia tua nanti. Pasti guru yang murah senyum, guru yang jutek, ya, guru yang jarang di kelas, itu akan membekas di ingatan anak. Dan itu kita sebagai role model, sebagai contoh. Kalau ketemu guru nih, model Pak Nova, kan rapi, rambutnya harus rapi, itu ditiru sama anak murid. Ketemu bu guru, ya ketemu guru yang ibu-ibu pakai kerudung asal. Mah, tahu nggak guru ada itu? Pokoknya kalau udah pakai baju mah ramai bener. Tapi kenapa nak? Kerudungnya hijau, bajunya kuning, roknya merah, umpul-umpul lewat. Ibu jangan nggak percaya, anak didik ibu itu kritis. Nanti di rumah dia cerita sama orang tuanya. Sudah gitu ya mah, kalau mau ludahnya nyembur-nyembur ada geli. Nih, ya Bapak Ibu, mama pun terhormat karena kita mau menciptakan pendidikan yang nyaman, yang baik buat masa depan anak. Berilah contoh yang baik untuk putra putri kita. Lagi, udah gitu ya mah, Bapak itu ya Allah pun kalau udah masuk jarak 10 meter baunya udah kecium. Bau apa nak? Bau jeruk nipis, asem. Jadi guru itu memang harus rapi, harus cantik, harus ganteng, harus wangi, supaya anak-anak kita enak belajarnya. Kenapa? Kalau anak-anak sudah nyaman, dia tidak akan frontal. Ya Bapak Ibu, pun di rumah seperti itu. Karena kita memperlakukan anak didik di sekolah sebagaimana kita memperlakukan putra putri kita di rumah. Ini ada 31 hak anak yang dilindungi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ada 31. Anak itu punya hak bermain, tapi dalam kontrol orang tua. Anak-anak itu punya hak berkreasi. Tadi antara lain yang dilakukan Pak Nova itu kreasinya sendiri. Ya termasuk ndablek itu kan kreasi sebetulnya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ketemu siswa yang sepertinya apatis, itu nyambungnya cepat. Ada juga. Jadi harus kita hargai. Tidak boleh dimarah. Kalau di sekolah harus tangannya di atas meja, ngeliatin gurunya, dipaksa begitu tidak baik. Karena ada hak-hak anak yang Bapak Ibu langgar. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Next. Terus. Nah, non diskriminasi. Perlakuan untuk anak-anak kita, anak didik di sekolah tidak boleh Bu ada diskriminasi. Oh ini anaknya kepala sekolah, jadi kalau datang pagi disambut. Anak ibu yang datang karena anaknya kepala sekolah. Nah giliran datang anaknya tukang sayur dicuekin, salaman gini aja. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tidak boleh seperti itu. Kita tidak pernah tahu nasib anak ini nanti yang mau bakal jadi orang yang mana. Bisa jadi anak yang hari ini tampaknya biasa-biasa saja, ekonomi orang tuanya di bawah, itulah calon orang-orang hebat. Maka hati-hati guru dalam berperilaku, ya, dalam memberikan pelajaran kepada anak, kemudian memberikan perlakuan kepada anak itu harus sama, tidak boleh diskriminasi. Bapak Ibu sering memberikan penghargaan nggak ke anak-anak di kelas? Iya, wajib. Nova, anak ibu yang pinter, padahal dia main game, harus tetap dikasih jempol. Anak itu punya rasa sensornya juga tinggi. Mana yang sayang, mana yang tidak. Karena ketika anak mendapatkan kasih sayang utuh dari gurunya di sekolah, dia kecerdasannya akan tumbuh. Rasa empatinya akan tumbuh. Bapak Ibu punya jempol? Punya? Yuk, saya tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belakang Nova, mana jempolnya nak? Harus begitu. Ibu memberikan pembelajaran. Nova ini dan Roman, Nova dan Roman adalah siswa berkebutuhan khusus.
juga siswa yang ngeyel ini. Ibu harus sabar, senyum. Iya, kenapa berkebutuhan khusus? Perhatiannya harus khusus, sabarnya harus khusus, perlakuannya harus khusus. Bukan berarti cacat. Kawannya yang lain diperintah 1 kali nyambung, tapi kalau Rohman dan Nova harus 10 kali. Harus sabar, senyum. Pasti Bapak Ibu punya di kelas anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada tidak? Harus tetap senyum. Sini sayang, senyum disapa. Lama-lama anak pasti akan luluh. Bu, ini pengalaman. Saya di SMK Negeri 1 Sukadana, siswa saya banyak perokok. Sudah dirazia, namanya anak ya pintar. Rokoknya dilemparin dari warung lewat tembok. Ada yang lapor, bu, si itu ngudut di mana? Di belakang kelas. Dengar kan? Saya keliling. Bu Waka datang, numpuk lagi ke kamar mandi. Mana nanya? Di kamar mandi, bu. Gedor, buka. Bu lagi pipis, buka, ibu mau lihat. Karena dia nggak pipis. Itulah modusnya anak-anak mau membohongi ibu dan takut. Gak apa-apa. Marahkah mereka? Tidak. Karena kita melakukan itu dengan kasih sayang. Buka, lagi pipis, buka, ibu lihat. Keluar dia, buka mulutnya. Hah, kita cium, kamu merokok. Kita tuntut ke kelas itu, kemarin ke kantor. Dia aman, karena kita melakukan dengan kasih sayang. Kita tuntut aja ke kantor kamu mundur. Maaf bu, besok lagi. Ini kan kasih sayangnya khusus kok. Kesabarannya khusus kan? Tapi berhasil ketika kita melakukannya dengan happy. Nah, tadi kan saya mau cek ya, lampunya yang mana? Ulangi. Dengarkan perintah saya. Tepuk 1. Tepuk